Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal ahwat, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita baca kitab Al-Aqidah Tahawiyah rahimahullah, di mana kita sampai pada ucapan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wal imanu huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi minallahi ta'ala. Dan iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir, baik takdir yang baik ataupun yang buruk, yang manis ataupun yang pahit, ya, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu mu'minuna bidzalika kullihi. Kita semuanya beriman dengan semua itu. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membeda-bedakan antara satu pun di kalangan para rasulnya. Ya, semuanya kita imani. Semua nabi dan semua rasul. Wa nusaddiquhum kullahum ala ma ja'u bihi. Dan kita membenarkan seluruh nabi ala ma ja'u bihi, dengan apa yang mereka bawa, yakni wahyu, ajaran atau agama yang mereka bawa. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang definisi iman, beliau menjelaskan tentang hakikat iman yang sesungguhnya, yang secara istilah dan secara syar'i, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, dan rukun iman, ya, yang lainnya. Dan masalah rukun iman telah kita bahas, ya, pada pembahasan majelis-majelis yang telah lalu, sehingga kita tidak perlu untuk mengulanginya lagi di sini. Selanjutnya kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa ahlul kabairi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fin nari la yukhalladun. Dan ahlul kabair adalah pelaku dosa besar. Min ummati Muhammad, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Finnari, di neraka, la yuhalladun, tidak kekal. Ini para pelaku dosa besar tersebut tidak kekal di neraka. Sekalipun mereka terancam dengan neraka, tapi karena mereka memiliki iman dan memiliki tauhid, maka tidak kekal. Idza matu wa hum muwahhidun, dengan syarat kalau mereka meninggal dunianya dalam keadaan bertauhid. Ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa illam yakunu taibin, sekalipun mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau bertobat kepada Allah, maka orang yang bertobat kepada Allah akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadisnya, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Ba'da an laqullaha arifina mu'minin, setelah mereka berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dan beriman. Wahum fi masyiatihi wa hukmihi, mereka semuanya dalam kehendak dan hukum Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahum wa afa anhum bi fadlihi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kama dzakara azza wa jalla fi kitabih, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu di dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Pada surat An-Nisa ayat 48,
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain itu. Selain itu maksudnya selain dosa syirik. Ya, adapun dosa syirik maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa selain syirik, sekalipun orangnya, pelakunya tidak bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi ya, liman sya, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan kepada kita agar kita tidak boleh apa? Menggampangkan. Allah kan Maha Pengampun. Karena kita tidak tahu apakah kita termasuk orang yang akan dikehendaki oleh Allah untuk diampuni ataukah tidak. Nah, wa in syaa'a adzabahum fin nari bi adlihi, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan mengadab mereka di neraka dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedzaliman. Karena Allah telah menyampaikan kepada kita ini yang benar, ini yang salah. Kemudian orang tersebut menerjang yang salah, lalu Allah menghukum, maka itu bukan kedzaliman. Kedzaliman itu kalau belum disampaikan, kita melanggar dihukum, nah itu zalim. Tapi kalau sudah disampaikan mana yang benar dan mana yang salah, lalu kita yang melanggar, maka bukan kedzaliman Allah kalau Allah menghukum kita atas kemaksiatan kita. Summa yukhrijuhum minha birahmatihi, kemudian Allah akan mengeluarkan mereka dari neraka tersebut dengan rahmatnya. Wa syafa'atis syafi'ina min ahli ta'atih, dan karena syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Dan pembahasan syafaat dulu sudah pernah kita bahas. Orang yang memberi syafaat itu bisa saja Nabi Muhammad, bisa juga para malaikat, bisa juga para syuhada dan orang-orang yang beriman. Ya, summa yab'asuhum ila jannatih, kemudian Allah akan mengutus dan memasukkan mereka ke surganya. Wa dzalika bi anna Allah ta'ala tawalla ahla ma'rifatih, yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai ahlu ma'rifahnya, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yaj'alhum fid daraini ka ahli nukratihi alladzina khabu min hidayati, dan Allah tidak menjadikan mereka di dua tempat. Maksudnya tidak di surga, tidak di neraka, seperti pemahaman Mu'tazilah ya, yang mengatakan manzila baina manzilatain. Ya. Taib. Seperti orang-orang yang ingkar, yang mereka menyimpang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walam yanalu min wilayatih, dan mereka tidak mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah. Allahumma ya waliyal Islam wa ahlihi, ya Allah, ya zat yang menolong Islam dan orang-orang Islam, sabbitna alal Islam hatta nalqaka bihi. Tetapkanlah, tegarkanlah kami di atas agama Islam ini sampai kami bertemu dengan engkau nanti. Taib. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam pembahasan ini ayyul ikhwah ingin menjelaskan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang murtakibul kabair, tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar seperti pezina, peminum khamar, ya, pencuri dan dosa-dosa besar yang lain. Ya, kenapa? Karena banyak orang atau ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Ada yang berlebihan seperti orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir, murtad dari Islam. Pencuri, pezina adalah kafir. Ini pemahaman Khawarij. Dan ada lagi yang sebaliknya, yang menggampangkan, yaitu orang-orang Murji'ah, bahwa pelaku dosa besar tersebut tidak berubah imannya sedikit pun. Ya, kemaksiatan tidak mempengaruhi keimanan mereka sedikit pun. Jadi iman mereka masih tetap sempurna. Dan ini pun adalah salah. Oleh karenanya
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini adalah tengah-tengah. Di antara orang-orang yang berlebihan seperti Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan antara kelompok yang menggampangkan, yang meremehkan pelaku dosa besar seperti orang-orang Murji'ah. Nah, dan sebagai kaidah ayyuhal ikhwah, sebelum kita masuk kepada beberapa permasalahan paragraf ucapan Imam At-Tahawi, sebagai kaidah perlu diingat bahwa setiap ayat ya yang berisi janji untuk orang-orang yang beriman berarti pelaku dosa besar masuk di dalamnya atau tidak? Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pelaku dosa besar masuk atau tidak? Masuk. Karena mereka masih beriman. Mereka tidak kafir. Ya. Dan apabila ada sebuah ayat atau sebuah hadis yang berisi ancaman bagi orang-orang kafir, ya, bahwa mereka adalah kekal di neraka dan sebagainya, apakah pelaku dosa besar masuk atau tidak? Tidak. Karena mereka tidak kafir. Karena mereka tidak kafir. Ini kaidah secara umum dalam masalah ini. Nah, selanjutnya ayyuhal ikhwah, dalam masalah ahlul kabair ini ada beberapa permasalahan dan pembahasan. Yang pertama, orang itu dikatakan ahlul kabair, pelaku dosa besar, apabila memenuhi dua sifat. Sifat yang pertama adalah dia tahu. Ya, dia tahu. Dia sudah ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu adalah dosa dan maksiat. Tapi dia terjang. Ya. Dia ngerti bahwa zina itu haram, tapi dia lakukan. Dia ngerti bahwa mencuri itu haram, tapi dia lakukan. Ya. Ini syarat yang pertama. Adapun orang yang jahil yang nggak ngerti, mungkin baru pertama masuk Islam gitu ya, nggak ngerti kalau misalkan minum khamr itu haram, maka diberi udzur. Karena dia nggak ngerti sampai diajari. Yang kedua, ya, kriteria yang kedua, seorang itu dikatakan pelaku dosa besar adalah kalau dia tidak bertobat. Kalau dia tidak bertobat. Adapun apabila dia bertobat, maka dia tidak disebut sebagai pelaku dosa besar. Karena Rasulullah SAW bersabda, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang melakukan dosa besar, orang yang telah bertobat itu seperti orang yang tidak memiliki dosa lagi. Adapun definisi dosa besar, ya, patokan dosa besar, ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu tertentu jumlahnya. Ya, tertentu jumlahnya. Berarti nggak punya patokan. Ya, patokannya hanya jumlah tertentu tadi. Kalau misalkan 7, ya, dosa besar itu 7 yang disebutkan dalam hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqat, ya, syirik, sihir, makan riba, ya, makan harta anak yatim, misalkan 7 itu saja. Berarti yang lainnya tidak termasuk dosa besar. Ya, ini pendapat yang pertama yang memberikan patokan dosa besar itu dengan bilangan. Dengan bilangan. Taib. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu terbatas jumlahnya, ini adalah lemah. Sebab sabda Nabi SAW, ijtanibus sab'al mubiqat, itu bukan pembatasan. Ya, bahkan dalam ilmu usul fikih
disebutkan bahwa mafhumul adat dhaif. Ya. Pembatasan bilangan itu adalah lemah. Ya, lemah. Buktinya dalam banyak hadis yang lainnya Rasulullah pun menyebutkan dosa besar padahal tidak termasuk dalam 7 tadi. Ya, termasuk 7. Minum khamar misalkan enggak masuk dalam 7 7 dosa besar yang disebutkan dalam hadis. Dan masih banyak lagi. Ya. Durhaka kepada orang tua juga enggak disebutkan. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya patokan dosa besar adalah tidak terbatas pada jumlah, tetapi pada sebuah patokan. Apa patokannya? Ya, ada perselisihan di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, demikian juga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, bahwa ya, dosa besar adalah kullu dzambin ya lahu haddun fid dunya aw wa'idun fil akhirah. Setiap dosa yang ada hadnya, hukuman tertentu di dunia. Contoh, mencuri dipotong tangan, zina dirajam. Itu ada hukumnya secara khusus, hudud. Ya. Atau ancaman di akhirat. Baik dengan diancam dengan neraka, masuk neraka, diancam dengan laknat Allah, diancam dengan murka Allah, diancam dengan gak bakal masuk surga dan sebagainya. Ya. Atau diancam dengan hilangnya iman. Maka semua itu adalah berarti termasuk dosa besar. Dan ini pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Demikian juga Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, Al-Mubarakfuri dalam Mirqatul Mafatih, dan ulama-ulama yang lain, ya, ulama-ulama yang lain. Dan apa saja contoh-contoh dosa besar? Ini banyak sekali, bisa dilihat di buku yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, kitab Al-Kabair. Atau pada daurah kemarin, ya, sudah kita bahas sebuah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hajjawi, Mandhuma fil Kabair. Ya, Mandhuma fil Kabair itu disebutkan beberapa contoh dosa besar. Baik. Masalah yang kedua, ayolah ikhwah, bahwa pelaku dosa besar menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia ya seorang yang beriman. Maksudnya dia masih tetap beriman. Tetapi apa? Kurang. Naqisul iman. Dia berkurang imannya. Namun dia tidak kafir. Tidak murtad dari agama Islam. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak kafir, namun dia masih muslim, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 48. Di mana Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendaki. Baik. Dan di antara dalil tentang masalah ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178. Tentang pembunuhan dan hukum qisas. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un." Ya, barang siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Ya, saudaranya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut yang dibunuh itu adalah saudara bagi yang membunuh. Ya, saudara bagi membunuh. Menunjukkan bahwasanya pembunuh masih muslim, masih mukmin. Dan di antara dalil tentang masalah ini juga adalah firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 9.
Wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kubu dari orang-orang yang beriman, mereka berperang, maka damaikan. Allah tidak menyebut mereka kafir, tapi menyebut mereka apa? Mukmin. Sekalipun mereka perang. Sekalipun mereka berkelahi. Baik. Hal ini tentu saja berbeda dengan akidah Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan berbeda juga dengan pemahaman Murji'ah yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu imannya masih tetap sempurna. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ini contoh sikap tengah-tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah di antara golongan-golongan yang menyimpang. Masalah yang ketiga, ayyuhal ikhwah, Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wa ahlul kabairi min ummati Muhammad. Pelaku dosa besar dari umat Muhammad. Dohir ucapan beliau menunjukkan bahwasanya hal ini merupakan kekhususan bagi umat Muhammad saja. Adapun umat-umat sebelumnya, maka pelaku dosa besar di kalangan mereka tidak mendapatkan keutamaan ini. Yaitu keutamaan bahwasanya mereka tidak kafir. Namun, dohir ini tidak dohir. Dohir ini tidak dohir. Artinya, hal ini bukanlah kekhususan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar, ini bukan pengkhususan bagi umat Nabi Muhammad karena enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat siapapun selagi dia bertauhid maka dia tidak kekal di neraka. Baik. Masalah yang keempat, pelaku dosa besar itu terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Kita enggak mengatakan mesti masuk neraka, salah. Memastikan, salah. Memastikan tidak masuk juga salah. Tapi kita katakan apa? Terancam dengan neraka. Baik. Pelaku dosa besar terancam dengan neraka kecuali dalam beberapa keadaan. Kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak masuk neraka. Karena orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, Allah akan mengampuninya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a." Wahai katakan kepada hambaku yang berbuat zalim kepada diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Surat Az-Zumar ayat 53. Yang kedua, pengecualian yang kedua, apabila dia telah dihukum karena perbuatannya, ditegakkan hukum hudud kepada dirinya. Seperti kalau dia mencuri, dia dipotong tangannya. Kalau dia berzina, lalu dirajam atau dicambuk. Kalau dia membunuh, lalu dikisos. Maka apabila telah ditegakkan hukuman hudud tersebut kepada dirinya, hal tersebut adalah kafarah, pelebur, penghapus dosa-dosa yang dia lakukan itu. Dosa-dosa dia, dosa yang dia lakukan tersebut. Dosa zinanya, dosa pencuriannya dan sebagainya. Baik. Dan pengecualian yang ketiga adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya.
Ya, mengampuni dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Jadi kalau dia termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni, ya, maka dia enggak masuk neraka, langsung masuk surga. Ya, langsung masuk surga. Masih ingat hadis dua orang bersaudara di kalangan Bani Israel? Yang satu selalu menegur yang saudaranya yang selalu berbuat maksiat. Lalu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kepada yang ahli maksiat, ya, saya telah mengampuni dosamu. Masuklah kamu ke surga. Lalu Allah mengatakan kepada yang ahli taat, ya, kamu telah lancang mendahului hakku, seretlah dia ke neraka. Ya. Nah, masalah yang ke berapa? 4 atau 5? 5 ya? 5. Masalah yang kelima. Baik. Syarat ya, jika pelaku dosa besar itu masuk neraka, kan terancam dengan masuk neraka. Jika dia masuk neraka, maka untuk tidak kekal di neraka disyaratkan 2 hal. Ya, jelas? Untuk tidak kekal di neraka disyaratkan 2 hal. Yang pertama adalah apabila dia mati di atas tauhid. Jadi, kalau dia mati di atas tauhid, walaupun pelaku dosa besar ini masuk, ya, neraka, kalau dia masih memiliki iman dan memiliki tauhid, dia enggak bakal kekal selama-lamanya di neraka. Dia bakal apa? Ya, dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman." Keluarkan, ya, orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari keimanan. Maka tauhid, ayyuhal ikhwah, penting. Asas untuk selamat dari kekal di neraka. Ya, makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah selalu mendengungkan tentang masalah apa? Tauhid. Ya, dan mengingatkan umat dari bahaya syirik. Syarat yang kedua, ya, agar dia tidak kekal di neraka adalah apabila dia tidak menghalalkan, menganggap halal dosa yang dia lakukan. Kalau dia menganggap halal dosa yang dia lakukan, maka dia akan kekal di neraka. Sebab dengan anggapan bahwa dosa yang dia kerjakan itu adalah halal, berarti dia telah apa? Kafir. Karena menghalalkan sebuah dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, masalah yang keenam. Masalah yang keenam. Kekal di neraka terbagi menjadi 2. Ya, kekal di neraka itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ya, kekal tapi tidak selama-lamanya. Kekal, yakni tapi tidak selama-lamanya. Kekal maksudnya dalam waktu yang lama, tapi tidak selama-lamanya. Ya. Contoh, misalkan perhatikan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93 tentang pembunuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasannya adalah jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah menyatakan bahwa pembunuh itu adalah kekal di neraka. Tapi apakah maksudnya adalah selama-lamanya dia tidak keluar dari neraka? Ya, tidak. Ya, karena kita harus menggabungkan dengan hadis, dengan ayat-ayat yang lain. Makanya dalam ayat ini
Allah tidak menyatakan lafaz abadan. Yang artinya apa? Selama-lamanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam, lafaz abadan itu hanya untuk orang-orang kafir. Ya, hanya untuk orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang yang beriman, maka tidak ada lafaz abadan. Tidak ada lafaz abadan. Maka maksud ayat ini adalah bahwa pembunuh itu terancam di neraka dalam waktu yang cukup lama. Ya, dia kekal cukup lama di sana, tapi tidak selama-lamanya. Baik. Yang kedua, makna kekal di neraka itu adalah selama-lamanya, dan ini khusus bagi orang-orang kafir. Khusus bagi orang-orang kafir. Ya, perhatikan misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 64. Allah mengatakan, "Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada." Ada lafaz abadanya. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ada lafaz apa? Selama-lamanya. Ini kenapa? Karena yang terancam dalam ayat ini adalah, yang diancam adalah orang-orang kafir. Berbeda dengan ayat tentang pembunuh. Ya, di situ bukan orang-orang kafir saja, orang mukmin juga. Ya. Nah, dan ini satu faedah bahwa lafaz abada disebutkan oleh Syekhul Islam itu tidak disebutkan oleh Allah kecuali hanya bagi orang-orang kafir. Ya, hanya orang kafir. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, ini penting tatkala kita memahami banyak hadis. Misalkan Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Enggak masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Atau la yadkhulul jannata qattat. Enggak masuk surga orang yang mengadu domba. Maksudnya gimana ini? Apa orang yang memutus silaturahmi, apakah orang yang mengadu domba itu kafir? Kekal di neraka selama-lamanya? Karena Rasulullah mengatakan dia tidak masuk surga? Tidak. Masuk surga itu ada dua macam. Masuk surga, ya tidak masuk surga dalam artian tidak masuk surga selama-lamanya, yaitu bagi orang-orang kafir. Atau maksudnya yang kedua adalah tidak masuk surga sementara, yakni dia harus mampir dulu di neraka. Ya, jadi dia nggak bisa langsung ke surga, tapi dia harus dibersihkan dulu di neraka. Ya, dibersihkan dulu di neraka. Dibersihkan di neraka. Nah, yakni dosa-dosanya diadab dulu di neraka. Baik. Ini insyaallah taala ini yang dapat kita pelajari. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian tentang al-aqidah at-tahawiyah, tentang salat di belakang ahlul qiblah, ya, pada awal semester yang kedua. Masih adakah pintu taubat orang yang mempermainkan agama Islam? Seperti masuk Islam 4 kali, kemudian murtad 4 kali, kemudian kembali lagi Islam. Kalau dikatakan masih adakah pintu taubat, tetap masih. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Hanya saja, ya, di sini orang-orang yang mempermainkan harusnya ditegakkan hukum, ya, untuk orang-orang yang mempermainkan seperti ini. Dalam Islam, orang yang murtad, ya, hukumannya adalah apa? Dibunuh. Ya, sehingga enggak dipermainkan. Kalau dia masuk Islam, maka apa? Ya, maka dia kalau murtad akan dibunuh. Ada sebuah kisah, ada seorang orang Nasrani mau masuk Islam. Dia senang sebenarnya sama Islam. Cuma dia nggak bisa meninggalkan hobinya untuk minum khamr. Tanyalah dia kepada Al-Imam Sya'bi. Ya, kata Al-Imam Sya'bi, udah masuk Islam aja.
Ya, masuk Islam aja dulu. Yang penting pokoknya masuk Islam dulu. Setelah masuk Islam, dikasih tahu. Di dalam Islam, kamu nggak boleh minum khamr. Kalau kamu minum khamr, maka kamu dicambuk. Kalau kamu murtad, maka kamu apa? Dibunuh. Nah, tinggal pilih mana. Akhirnya kemudian dia menjadi seorang yang ahli ibadah. Ini siasat dalam dakwah. Baik, pertanyaan. Sebutkan 5 poin menghadapi imtihan. Loh, ini imtihan ini. Ini imtihan. 5 poin menghadapi imtihan. Siapa? Antum kelas berapa? Berapa? 3 apa? Lihat kelas berapa? Kelas 2. Belum pernah ya? Tidak. Ya udah enggak apa-apa. Yang pertama, niat, meluruskan niat. Yang kedua, persiapan, ya, belajar persiapan. Yang ketiga, diatur waktunya. Nah, yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jujur dan amanah, enggak boleh nyontek. Ya. Udah gede-gede masuk nyontek. Nah, ahsan, ini ada kenang-kenangan dari Mekah dan Madinah. Nah, siapa tahu nanti pengen haji ya kan? Nah, orang tukang bubur aja bisa naik haji, apalagi antum tukang ilmu ya kan? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.